Ya, jadi sebenarnya pertanyaan sugestif yang kita bisa ajukan, apakah isu ini akan muncul kalau Anies tidak mencalonkan diri? Apakah isu ini akan mencuat kalau elektabilitas Anies tidak semakin tinggi? Sangat menarik pertanyaan dari loyalis Anies Baswedan tadi. Andai Anies Baswedan tidak mau dicalonkan menjadi bakal calon presiden dan elektabilitasnya tidak tinggi, apakah Sandiaga Uno dan rekan-rekannya akan mengungkit soal perjanjian juga utang piutang, perjanjian tentang dukung-mendukung Prabowo Subianto hari ini? Sangat menarik menjawab pertanyaan itu. Apakah akan diungkit janji itu? Tetapi jika kita pahami latar belakangnya pertanyaan ini sebenarnya dari loyalis Anies Baswedan ini, ya kita sekarang sedang pendidikan politik dialektika. Jika dipahami latar belakang pertanyaan ini, sebenarnya pertanyaan ini cenderung konyol, bahkan cenderung emosional. Saya katakan demikian begini, alasannya sederhana saja. Ada dua orang yang berjanji. Nah, bertahun kedua orang yang berjanji ini saling menjaga janjinya, saling menjaga untuk memegang teguh janjinya. Apakah akan ada satu pihak yang mengungkit janji itu? Tentu saja tidak akan ada yang mengungkit, karena mereka berdua menjaga teguh janji itu. Bahkan konon orang tidak akan tahu akan ada perjanjian itu, karena mereka berdua menjaga perjanjian itu. Tetapi akan beda halnya jika ada satu orang yang ditengarai mempunyai sinyal-sinyal untuk melanggar janji, maka akan ada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan peringatan. Jangan langgar janjimu. Kira-kira begitu. Jadi pertanyaannya sebenarnya, jika Anies Baswedan dalam hal ini, jika benar ada perjanjian itu, tidak mencoba untuk melanggar perjanjian yang mereka buat, maka tidak akan ada usaha untuk mencoba mengungkit itu. Ini diungkit hanya karena ada sinyal-sinyal barangkali untuk melanggar perjanjian. Itu bisa seperti agama, logika agama. Nabi datang tidak pada masa baik-baik saja. Nabi datang ketika ada masa buruk. Begitu juga dengan ungkit-mengungkit ini. Orang mengungkit ketika ada yang mungkin sudah mulai melupakan janji. Jadi ungkitan itu adalah untuk refleksi sekaligus sebagai peringatan. Begitu kira-kira. Tetapi begitulah loyalis dari Anies Baswedan membaca. Apakah akan ada pengungkitan ini? Ya tentu saja tidak ada, jika tidak ada yang akan melanggar perjanjian. Menarik juga dalam klaim para pendukung Anies Baswedan, lagi-lagi kita hanya menggunakan dialektika, tidak sedang mendukung siapa atau siapa, kita hanya menggunakan dialektika. Katanya begini, dan sudah diklarifikasi konon, saya tidak tahu persis, tapi katanya begitu, sudah diklarifikasi bahwasannya konteks perjanjian antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto dalam mendukung capres-capresan itu pada tahun 2019. Itu katanya konteksnya. Kita bisa memeriksa konteks ini benar atau tidak. Kita bisa memeriksanya. Tahun 2019, tahun 2017 Anies Baswedan dicalonkan menjadi gubernur atas permintaan dari konon ada Erwin Aksa, ada Sandiaga Uno di menit-menit terakhir. Nah, saat itu konon katanya ada perjanjian supaya Anies Baswedan mendukung, tidak hanya Anies Baswedan, saya pikir Sandiaga Uno juga mendukung pencapresan dari Prabowo Subianto. Kita terjemahkan dulu apa arti mendukung. Apakah arti mendukung di sini? Pertama, tidak maju sebagai capres penantang pada tahun 2019. Kalau itu artinya, coba mari kita kritisi. Pada tahun 2019, apakah ada kemungkinan Anies Baswedan maju sebagai calon presiden? Kita semua tahu kecil kemungkinan, bahkan mungkin tidak ada kemungkinan. Jadi dalam hal ini arti konteks mendukung dalam hal tidak melawan Prabowo Subianto dalam pencapresan
tidak kontekstual pada tahun 2019. Karena pada saat itu sangat tidak mungkin Anies Baswedan maju. Itu yang pertama. Yang kedua, lagi-lagi jika konteksnya, karena begitu mereka mengatakan untuk tahun 2019, apa arti mendukung di sana? Kalau bukan tidak maju sebagai lawan, apakah maju sebagai kawan? Sebagai wakil presiden misalnya. Dan konon katanya dia diminta oleh saya tidak tahu persis, tapi katanya begitu di media, Anies Baswedan diminta Prabowo Subianto untuk maju sebagai pendampingnya di pencapresan. Tetapi dia tidak mau, dengan alasan yang sangat masuk akal, untuk menggenapi janji kepada masyarakat DKI. Kalau begitu halnya, apa arti mendukung dalam konteks tahun 2019? Dalam logika berpikir seperti itulah kita mengetahui bahwa konteks perjanjian, jika benar itu ada untuk tahun 2019, sepertinya tidak benar. Dengan logika seperti tadi, tidak mungkin maju pada tahun 2019, tidak mungkin sebagai lawan atau saingan atau kompetitor dari Prabowo Subianto, tidak mungkin pada tahun 2019. Begitu juga dia tidak mau mendukung sebagai cawapres. Artinya dari sana kita tahu konteks mendukung yang ada pada perjanjian mereka sebenarnya adalah tidak terbatas pada tahun 2019. Tetapi kita hanya bisa mencerna, hanya bisa mengartikan soal itu benar atau tidak, mereka lah yang harusnya lebih tahu. Karena seperti kita ketahui teman-teman, saat ini orang serang mengatakan, terutama pendukung loyalis Anies Baswedan mengatakan perjanjian antara hutang piutang antara Sandiaga dan Anies Baswedan itu tidak benar, karena itu hanya disampaikan oleh Sandiaga Uno. Sebenarnya pernyataan itu dangkal juga kalau kita maknai. Andai katakan saja itu tidak benar, kenapa Anies Baswedan tidak melakukan klarifikasi? Katakanlah itu untuk mengadukan jika itu sudah termasuk kepada pencemaran nama baik. Tetapi pada intinya ini hanya pendidikan politik bagi kita supaya kita berdialektika. Dan pada akhirnya saya mau bilang, mereka nanti punya jabatan, kita tidak. Karena itu kita jangan bertengkar hanya karena begini. Kita akan tetap bertetangga, tetap berteman, meski mereka pada akhirnya tidak menjabat atau menjabat. Terima kasih.